Selamat siang Bapak. Ya, Baik, kami dari kampus STKIP Pusada Katulistiwa Sintang akan berbincang sedikit mengenai topik rendahnya nilai karakter di kalangan muda. Bersama saya, Selvi Herlanda, saya Yusandari, dan saya Devi Natalia. Bersama juga kedua narasumber kita, yaitu bersama Pak Sutekno dan Bapak Elvianus Yusak Lukas. Baik, yang pertama Bapak, pada siang hari ini kami ingin menanyakan satu topik, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang rendahnya nilai karakter di kalangan anak muda. Saya persilahkan kepada Bapak Sutekno atau Bapak Elvianus Yusak Lukas menjawab. Saya persilahkan Bapak. kalau menurut pandangan saya, karakter anak muda sekarang ini ya boleh dikatakan banyak kurang lagi daripada apa yang harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan untuk masa depan. Dan dari pola-pola berpikirannya sangat kurang untuk memahami. Inilah yang pertama, ya, tidak memahami segala apa yang akan terjadi untuk masa depan dan tidak mempelajari masa yang sudah lewat. Nah, inilah berupa tanggapan dari saya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian saya juga akan menanyakan, yaitu pertanyaan yang kedua untuk Bapak Sutekno. Saya akan mendengarkan jawaban dari Bapak Sutekno mengenai bagaimana tanggapan Bapak tentang rendahnya nilai karakter di kalangan anak muda. Selamat sore, dari kampus KIP Pusada Antara Sintang. Terima kasih sudah mau bicara tentang karakter anak muda di usia muda, kan. Jadi kalau menurut saya, supaya anak-anak muda ini kreatif, memang harus, yang pertama harus selalu giat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang positif, supaya dalam perjalanan kedepannya dapat berkompetisi di dunia digital, dunia elektronik, ya, supaya yang untuk mencegah hal-hal yang nilainya yang rendah, ya, giatlah selalu dalam beraktivitas yang sifatnya positif di kalangan anak-anak muda, supaya kita anak-anak muda sekarang itu dapat menjadi harapan orang tua, harapan pemerintah dan negara kita. Ini saja mungkin yang menjadi tanggapan saya. Lebih kurangnya saya juga itulah. Selamat. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan pertanyaan pada siang hari ini. Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara Bapak mengatasi tentang masalah rendahnya nilai karakter di kalangan muda? Saya persilakan Bapak Elvianus Yusak Lukas untuk menjawab. Terima kasih. Tadi saya menyampaikan demikian. Kemudian untuk selanjutnya, kalau anak muda ini tadi karakter mereka itu, kalau kita nilai itu masa sekarang itu boleh dikatakan mereka itu tidak tidak mengamati pelajaran di sekolah,
kemudian tiba di rumah mereka itu tidak tidak praktik dalam kegiatan sekolah. Mereka hanya belajar secara teori. Harus mereka setelah keluar dari sekolah, misalnya mereka yang sudah keluar dari sekolah, kadang-kadang dia pulang ke kampung, ke desa masing-masing, tidak mempraktikkan apa yang dipelajari di sekolah. Maka mereka itu ilmu yang didapat itu hanya ilmu cuma-cuma, hanya boleh dikatakan memboroskan jalan sekolah. Sebenarnya mereka setelah keluar dari pendidikan, mereka teori dulu, walaupun belum mendapat tugas, belum mendapat bekerja di pemerintah di swasta, tapi dia setibanya di rumah di kampung halaman sendiri, dia bagaimana ini duduk belajar kami di sini, bisa dia seorang insinyur pertanian, dia pulang ke rumah praktik bagaimana cara mengolah sawah, cara menanam sayur-mayur, gitulah kira-kira. Ini lah saya berupa ilustrasi lah begitu. Saya kira inilah yang saya jawab. Baiklah, pertanyaan yang kedua, tadi kan yang pertama sudah dijelaskan oleh Bapak Evianus Yusuf Lukas. Yang kedua saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Sutekno. Pertanyaannya sama, kami hanya mendengar pendapat dari Bapak. Yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang rendahnya nilai karakter di kalangan muda? Terima kasih. Menanggapi karakter anak muda masa kondisi yang rendah, ya kita harus selalu memberikan bimbingan yang positif para anak muda kita, menghadapi pelajaran, menghadapi pekerjaan yang kreatif dalam berusaha. Memang harus dibimbing dan harus diberikan satu motivasi yang baik dan memberikan contoh-contoh yang terpengaruh kepada anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita ini dapat menjadi karakter yang kuat, karakter yang punya mental yang baik pada seluruh anak-anak muda. Saya kira itu yang Terima kasih Bapak pendapatnya. Mungkin sekian dari kami pertanyaan dan materi kita pada siang hari ini. Kami dari kampus STKJ Pusada Siswa Sintang bersama teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. ya, Kami pertanyaannya nanti menjadi pemikiran kita semua dan yang masih dalam pendidikan, bagaimana mengamati daripada pertanyaan dari mengamati pertanyaan kalian kepada kami, itu anak-anak yang kami buat. Saya rasa atas kesediaannya itu kami banyak mengucap terima kasih, dan sebagai kami kembali ini sambil apa namanya udah katakan sambil kita bisa berkenalan. Terima kasih juga Pak, kami dari Prodi PTSI yaitu Bahasa Indonesia. Kami sini tugasnya itu adalah kampus merdeka. Jadi kami diberi tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila untuk mewawancarai narasumber kami, seperti materinya itu adalah tanggung jawab pemerintah terhadap anak muda. Jadi materi yang hari ini Bapak sampaikan, berikan kepada kami sangat berharap dan terima kasih telah sedia menjadi narasumber kami. Terima kasih Bapak dan selamat siang. ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bukan menjadi tanggung jawabnya petugas kesehatan sebenarnya,
tapi itu menjadi tanggung jawab ya paling dasar adalah orang tua. Karena bagaimanapun juga kontrol yang paling utama ini kan orang tua. Kalau di luar ini kan ya bagaimana orang tua memberikan pelajaran yang bagus untuk anak-anaknya, otomatis anaknya di luar juga bisa menjaga. Kalau terutama dari tenaga medis ya artinya implementasi secara langsung tidak bisa, artinya tidak bisa dilakukan kalau untuk pergaulan bebas. Tapi yang jelas pergaulan bebas itu kan orang tua selain di sekolah ya. Karena di sekolah juga waktunya terbatas, yang utama tanggung jawab itu orang tua dan diri masing-masing. Kalau orang tua udah melarang ini, tapi anaknya tidak bisa dibilang misalnya. Ini rata-rata dari mana semua? Dari Sinta semua atau dari Melawi? Di mana Melawi? Di Bing, di Mulu, desa Pada atas. Dari Melawi semua kan ya? Dari Sinta. Ya paling itu sih, kalau dari tenaga medis secara prinsip tambah pergaulan bebas ya. Kita hanya mendapat dampaknya aja, dampak dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Nanti kalian juga bisa mencari informasi seberapa banyak sih kenakalan remaja yang ada di Melawi, Sintang, seberapa banyak juga anak-anak SMA yang dalam tanda kutip yang sudah tidak virgin, karena di Sintang dan Melawi ini kurang lebih 70% anak-anak. Kalian juga harus cari tahu datanya, dan data itu yang ada di dinas kesehatan. Nah, di rumah sakitnya hanya menerima dampaknya aja. Jadi saya rasa itu aja sih. Yang paling utama ya orang tua dengan diri kalian masing-masing untuk pergaulan bebas. Oke, saya rasa cukup. Mungkin biar lebih jelas tanya abang yang pernah udah hijau boleh. Itu lebih memahami lagi. Kalau data-data itu biasanya di dinas kesehatan. Kalau data-data seperti itu di dinas kesehatan, baik di Kabupaten Melawi ataupun di Kabupaten Sintang. Ya. Jadi kalau yang di Sintang mungkin bisa langsung nanya ke dinas kesehatan di Kabupaten Sintang, di Melawi silakan untuk data-datanya. Tapi secara spesifik kita nggak pernah menangani hal seperti itu. Kita hanya mendapatkan dampaknya aja. Yang biasanya hamil luar nikah, kita kan biasanya tahu nih, untuk beberapa yang sudah reproduksi tapi di bawah umur udah hamil duluan, itu kan akibat itu. Oke ya, siap ya.